bagaimana berserah diri yang benar. Berserah diri yang benar, yang pertama harus mengenal diri. Tanpa pengenalan diri tidak bisa kita berserah diri. Berserah diri konteksnya ialah kembali esa dengan ilahi. Artinya kita harus membangun kesadaran. Selama ini banyak dari murid tanpa sadar, kesadarannya belum terbangun, ya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Di sini saya jelaskan kembali, kenapa kita tidak boleh mempunyai sifat pemarah. Karena pemarah itu bukan sifat asli kita. Kita ini makhluk cahaya, pendatang di bumi ini, pendatang kita. Itu loh. Perlu kembali kepada kesadaran. Oleh sebab itu jangan mencari kebahagiaan secara materi, karena bahagia itu sudah tersedia di dalam setiap diri kita sendiri. Oleh sebab itu dikatakan manusia ketika belum mendapatkan surga percikannya di dunia, maka tidak akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Percikan surga itu apa? Ketika kita mengenal diri, itu sudah percikan surga. Mau cari apa lagi kebahagiaan? Jangan sampai badan jasmani mengejar kebahagiaan materi. Maunya tidur enak pakai sofa, pakai apa? Pakai spring bed. Nah, padahal Kanjeng Nabi, junjungan Nabi besar kita yang mulia, mengajarkan beliau sebetulnya bisa tidur di alas yang mewah, bisa. Tapi beliau tidak mau. Karena kenapa? Yang kita perlukan hakikatnya bukan alatnya, tapi istirahatnya. Di sini maka diterangkan, janganlah mengikuti keinginan. Karena keinginan menyengsarakan. Kenalilah kebutuhan dasar manusia itu sendiri loh. Ya kan? Kan betul, itu menyengsarakan kita kan? Betul. Nah, seperti itu maksud saya. Bisa kita beli baju di pasar malam, contoh. Tapi kenapa kebanyakan kita kok sukanya beli baju kok di mall yang branded? Padahal sama-sama baju. Coba tanyakan ke hati masing-masing. Yang kita perlukan bajunya kah, mereknya? Bajunya. Sama-sama bajunya. Di pasar malam 30.000 dapat. Nah, di mall 50, 90, 100, 500, 1 juta. Ya. Paham kah maksudnya? Jadi
Murid ini harus smart lah, belajar smart, cerdas lah. Sudah dijelaskan perguruan tinggi. Kenali kebutuhanmu, jangan mengikuti keinginanmu. Ketika kita membuka makanan di rumah ada tahu tempe, saya sering menasihati bahwa jangan mencari yang tidak ada. Ketika dihidangkan istrimu, syukuri yang ada, jangan mencari yang tidak ada. Selalu bersyukur. Hiduplah, cerminkan apa yang sudah dicontohkan Nabi kita. Hiduplah secara sederhana. Apa sih yang kita cari hidup ini? Sesudah kita mengenal diri, sesudah kita mengenal Tuhan, apa yang kita cari itu apa? Coba tanyakan kepada diri masing-masing. Yang kita perlukan selalu mencintai Tuhan di dalam setiap gerak kita. Kalau gerak kita tidak ada cinta Tuhan, rusak kita. Energi kita selalu negatif. Oleh sebab itu perguruan mengajarkan muridnya di setiap geraknya harus selalu mengesahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya selalu bertafakur bahwa yang bergerak, yang berdiri, yang berjalan, yang hidup, yang tampil Tuhan saja. Kita dalam ilmunya tidak ada. Kenapa kita mau tampil? Itulah yang tadi yang saya katakan. Kenali kebutuhanmu, jangan keinginanmu. Kalau kamu memakai baju mengikuti keinginanmu, artinya kamu ingin tampil, ingin dilihat orang. Ya, ingin dilihat, wah, penampilan saya biar oke nih. Ya, artinya kita sudah sirik seperti itu. Sekecil itu loh, kita sudah sirik. Ya, baju itu boleh memilih, tapi cukup yang pantas. Jangan terlalu lah. Nanti tidak mampu dibela-belain. Ya, uangnya harusnya bisa dibuat kebutuhan yang lain, malah dipakai yang tidak perlu. Coba kita berpikir. Kita ini pendatang, kita ini tamu. Pulangnya kita nanti ke negeri kita di akhirat. Kenapa? Kita mati-matian ini nah. Terkadang orang tuh ya lucu demi gengsi ya. Artinya pengen dilihat beda dari yang lainnya. Ya. Nah, artinya dia pengen tampil, berarti dia merasa ada, pengen diakui, pengen mendapat perhatian. Itu syirik ya, hati-hati ya. Tolong koreksi ya. Lalu tadi yang hubungannya dengan melepaskan, artinya kita tidak boleh mempunyai sifat pembenci. Saya katakan, disinilah rahasia kenapa murid selalu dilatih untuk baik sangka. Rahasianya apa sih? Bahwa Tuhan ini mendidik kita terkadang dengan metodenya, bukan dengan metode sesuai keinginan kita. Kalau keinginan kita kan maunya kita dinasihati baik-baik, dikatakan yang baik-baik. Tapi kenyataannya kita diberi Al-Quran yang baik-baik aja tidak pernah kita ikuti kok. Terkadang manusia itu perlu ditegur secara keras. Ya, karena ditegur secara halus pun dia tidak paham. Ya. Jadi selalu baik sangka. Karena yang datang kepada kita semua dengan kehendak Tuhan, ya. Pembenci, ya, sifat pembenci jangan sampai ada di diri. Nanti, ya, ini tadi sudah saya terangkan ya, sombong dan bangga diri. Artinya orang sombong, orang bangga diri berarti merasa ada diri. Artinya dia merampok, dia jadi pencuri hak Tuhan. Karena jasad, badan jasmani, badan rohani full, penuh hak milik Tuhan, bukan milik kita. Ingat itu. Oleh sebab itu, Tuhan memang diam. Kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa, diam Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan
Yuk, kita baca. Apa tuh? Energi magnetik atau hukum sebab akibat. Tuhan membiarkan, tapi Tuhan menyediakan hukumnya. Ketika kamu melakukan hal yang negatif, apapun itu, artinya itu energi yang negatif, maka pertikaian, kehancuran, kesialan, depresi, stres, ruwet, banyak masalah akan engkau dapatkan. Makanya ini saya gambar dia terpatah-patah. Ini kehidupan orang seperti ini. Kalau energinya masih berkutat di pusar ke bawah tadi saya katakan, keserakahan, kemarahan, sifat syaiton, sifat binatang masih kita simpan, artinya kita dikatakan mental rendahan karena energi kita rendah. Kalau sudah rendah, mustahil kita mau menjalankan sholatul daim, mustahil. Karena tidak ada energi, habis energi kita. Sedang kita menuju Tuhan perlu energi yang sangat besar, gitu loh. Untuk membersihkan semua jalan keluar masuk nafsu harus dibersihkan. Caranya memperkuat energi. Kalau energi di dalam diri kuat, maka vibrasinya akan menjebol. Vibrasi getaran ya. Getaran ini akan mendorong seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit angan-angan yang ada di dalam diri kita. Kita berkata kotor artinya kita memasukkan energi negatif ke dalam mulut kita toh. Makanya banyak berdoa, banyak tidak kabul. Sering berkata kotor, mulut aja berkata kotor, ada hukumannya, apalagi kata hati. Ya, hati-hati loh. Makanya kita dilatih selalu mengingat Tuhan di setiap diam kita supaya tidak kosong, supaya tidak mengatai orang. Betul kita diam. Terkadang manusia itu munafik. Baik di luar, di dalam kita ngatain orang umpamanya. Gak seneng orang, iya, tapi di dalamnya, wah, luar biasa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena efeknya kembali kepada diri sendiri. Itulah yang hati-hati. Makanya tadi saya katakan, kehancuran kita bukan dari orang lain. Dari kita sendiri. Makanya tadi saya bilang, orang yang banyak energi negatif, maka akan selalu dijauhi orang. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan orang yang banyak energi negatifnya, kita merasa tidak nyaman. Kita tidak betah sama dia. Walaupun dia nggak ngomong. Karena getarannya patah-patah. Kita yang dekat saja terkadang meriang, panas dingin. Tanpa sebab. Karena kita mendapat imbas getaran vibrasi yang negatif. Karena yang dipasarkan negatif. Tadi saya katakan, ini kebalikannya dengan orang-orang yang mempunyai energi yang positif. Orang yang energinya negatif, ketika kita belum on power, energi kita masih rendah, kita akan tersedot energi kita. Ketika kita berkumpul dengan sesama mental rendahan, sesama energi yang negatif, atau sesama yang mempunyai zona merah, warning, maka kita akan sakit badan kita. Tanpa sebab. Tidak nyaman, moodnya jadi nggak enak, ruwet, nggak enak sama orang ini, kenapa ya? Nggak usah dijelaskan. Sudah kita buka rahasianya, energinya, vibrasinya yang menjadi masalah. Oleh sebab itu, kemarin ada yang japri kepada saya, guru, bagaimana kita menghadapi teman kita satu pekerjaan ya, yang dia mempunyai energi yang negatif, sedang kita ini belum mampu mengatasinya, guru. Nah, saya katakan, kalau belum mampu, paling tidak ya menghindar dengan secara halus, ya. Tapi murid diharapkan supaya menjadi pemancar
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang